ada gue lagi, Komo Ricky. Dan gue Kancuta Caroline di Katakan Putus. Ya gengs, hari ini kita sudah ada di sebuah kafe. Dan kita nantinya akan ketemu dengan klien kita namanya Adi. Ya, dan spesialnya kali ini klien kita nggak berasal dari kota Jakarta, tapi jauh-jauh dari Tasik. Nah, dari luar Datang kota. cuma buat ketemu sama tim Katakan Putus dan minta bantuan kita. Halo, nama saya Adi. Saya mempunyai pacar yang bernama Lita. Beri arti bagi hidupku. Saya udah 2 tahun berpacaran sama dia. Semenjak dia pindah di Jakarta, saya sudah lost kontak bersama dia kurang lebih 5 bulan lah. Karena dia ingin terobsesi untuk menjadi artis di Jakarta. Ya, dan si Adi ini emang niat banget, dia udah jalan dari tadi, dari Tasik. Ya kalau menurut gue sih emang kecapean banget pasti dia nyampe Jakarta. Dan sampai sekarang pun si Adinya juga masih belum nyampe nih gengs. Padahal kita udah nunggu sekitar 1 jam lebih. Akhirnya gue mencoba terus-menerus untuk nelpon si Adi ini. Dan barulah ternyata si Adi ini mengangkat telepon gue. Halo? Halo, Adi lu di ya? mana, Adi? Adi, Ya, lu di mana? Lu di mana? ini motor saya mogok bang. Mogok, Lewatin kampung rambutan. Habis lewatin terminal Kampung Rambutan. Iya bang. Mogok gimana motornya? Masih lama nggak untuk lu nyampe? Ya, elah mati. Gua nggak tahu teleponnya ini kenapa langsung mati. Apakah karena lowbat atau rusak atau apa segala macam? Gue juga nggak tahu. Jadi yang gua tahu di sini dia tuh cuman ngasih kabar sama kita kalau posisinya dia sudah melewati terminal Kampung Rambutan. Yaudah deh, kalau gitu langsung aja deh. Kasihan juga kita susul aja nih guys, motornya mogok soalnya. Yaudah, ayo. Ayo, kita langsung jalan aja deh. Dan akhirnya kita langsung susul aja ke tempat yang tadi udah dideskripsiin sama klien kita Adi. Tadi sih dia bilang patokannya tuh udah deket sini. Masalahnya kan dia juga jarang ke Jakarta nih gengs. Jadi kalau gue rasa mungkin aja dia nyasar lebih jauh justru nih. Coba Karena nggak ada di sini mau. dari sini ke kanan aja coba, Pak. Emang nggak mudah sih gengs, karena sekali lagi jalanan Jakarta itu besar dan ada banyak cabang. Kita cengok-cengok kanan sama kiri melihat keberadaannya si Adi ini. Ternyata dia berada di pinggir jalan. Itu siapa tuh? Mana? Itu tuh. Gimana gua tahu? Ya, itu tuh. Itu ada yang bawa-bawaan banyak. Oh iya. Yuk, turun yuk. Pas. Ternyata bener aja dia lagi menepi di depan sebuah restoran dengan kondisi udah belepotan. Barulah gua sama Concita turun dari mobil dan langsung nyamperin si Adi. Adi! Lo kenapa? Halo, gue Cika. Komo, kenapa motor lu? Tadi pas jalan. Handphone lu mana? Handphone lu mati. Ya. Gue Komo dan Katakan Putus akhirnya ngajak dia untuk makan dulu di restoran tempat motornya mogok. Yang mana di situ nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang permasalahan percintaannya dia. Lu niat banget ke Jakarta? Emang sebenarnya alasan lu untuk datang ke Jakarta dan alasan lu untuk ngirim email ke Katakan Putus untuk bantu kasus lu ini masalahnya apa sih? Jadi kan saya kan punya cewek bang. Kan dulu cewek saya sama saya terus di kampung pas masih di SMA. Terus dia pindah ke Jakarta. Katanya dia udah jadi artis. Jadi artis? Siapa nama siapa? Namanya Lita. Sekarang pertanyaan gue, dia ke Jakarta udah jadi artis, tapi dengan kondisi lo tuh putus atau masih pacaran pas dia pindah ke Jakarta? Masih pacaran. Masih pacaran. Nah terus problemnya apa di sini? 2 tahun saya udah masih kontekan terus sampai 5 bulan. Tapi Lalu udah pas ke-3 bulannya dia lost contact sama saya. dia sama sekali menghilang tanpa kabar, nggak ada SMS atau telepon atau FaceTime video call, apapun itu nggak ada, gengs. Bener-bener kayak hilang aja di telan bumi. Padahal status mereka sampai saat ini masih pacaran. Nah, si Lita-Lita cewek lu ini artis apaan? Artis bintang video klip, bintang film, atau sinetron, penyanyi, atau apa? Katanya sih dia terakhir cuma bilang artis cuma ikut syuting doang. Lu pernah lihat dia di TV langsung nggak? Belum pernah. Makanya saya minta bantuan abang sama kakak buat nelusurin dia. Dan karena Jakarta ini emang luas banget, jadi pada saat itu guanya juga sampai kebingungan untuk mencari posisinya si Lita ini ada di mana. Untungnya di situ ternyata klien kita bilang dia masih temenan di salah satu media sosial sama pacarnya itu. Langsung aja kita ambil handphonenya si klien kita Adi. Diklik profilnya, lo buka profilnya dia. Nah, ini masih loading. Oh ini Lita-Lita itu, ini Lita, ini Lita. Iya, maksudnya gue juga bukan artis-artis banget, tapi kebetulan memang
Ya gue sering nonton. Nih. Yalah, gue gak kenal. Di Taman Bunga Wiladatika 1 jam yang lalu sih. Gua tahu nih kalau Taman Bunga. Gak pakai lama, gue Komo dan tim Katakan Putus langsung aja mengerahkan semua tim kita dan juga mengajak klien kita Adi untuk nyamperin ke Taman Bunga Wiladatika Cibubur. Gengs, akhirnya gue Komo, Adi dan juga tim Katakan Putus kita sampai di lokasi syutingnya si cewek ini. Nah, gengs, kita sudah sampai di Taman Wiladatika Cibubur. Ini emang lokasi syuting banget. Gue sering banget syuting di sini. Tapi ini kita belum melihat nih ada orang yang lagi syuting. Nah, pertanyaan gue, kalaupun kita lihat ada orang yang lagi syuting, kan pasti banyak banget nih produksi di sini. Iya. Cara kita buat mastiin itu lokasi syutingnya si Lita dari mana? Nah, makanya kita coba lihat dulu aja. Kan dari sana kan kelihatan tuh pemainnya siapa aja gitu. Siapa tahu emang salah satunya itu ada si Lita. Dan akhirnya setelah kita muter beberapa kali, barulah gua ngelihat ada orang yang lagi produksi syuting. Kita udah muter-muterin Taman Wiladatika, tapi cuma satu produksi syuting aja ini ada di sini nih. Ini cuma ini doang. Cuma ini doang. Kita lihat cewek yang mirip sama Mana si Litanya mana? Pemainnya kok nggak ada yang gua kenal ya? Itu lagi syuting. Itu tuh yang lagi take. Bukan bang. Itu tuh yang pakai baju biru, pakai rok tuh. Enggak bang, itu saya kenal tuh. Tuh yang lagi jalan bang. Jalan mana? Itu Lita bang. Lu mau kemana sih? Yang mana si Litanya yang mana? Itu yang lagi take. Awalnya gue sama Komo nggak ngeh, guys. Karena yang kayaknya lagi acting di situ sih bukan Lita. Iya, saya mau ketemu. Ya, tunggu dulu. Lu gimana sih? Yang Ya mana? itu yang lewat-lewat. Lah itu mah ekstras. Ekstra apaan orang dia artis bang? Iya, tapi itu tuh ekstras namanya cuma lewat-lewat Ada doang. ekstra apa nggak? Ternyata si Lita ini profesinya bukan sebagai artis, geng. Ternyata si Lita ini profesinya adalah seorang ekstras. Lo kalau misalnya nonton film tuh suka ada yang lewat-lewat kan di belakang, nah itu namanya ekstras. Nah itu bukan artisnya, artisnya mah yang di tengah. Itu artisnya Tapi di dia di tengah. syuting bang. Iya, emang Iya, dia lagi emang. syuting. Dia artis dia. Enggak, dia tuh ekstras. Ngerti gak sih lu ekstras? Kok lo nyolot sih dikasih tahu? Di situ klien kita ngotot dia pengen langsung nyamperin Lita, tapi kita tahan dia. Nah, sekarang ini kalau lu turun dari mobil, ini ada produksi. Lu gimana sih? Lu kenapa? Gak apa-apa. Please bang, saya mau ketemu. Udah lu diem aja di sini dengerin ngomongin Ketemu sama kita. dia. Kalau lu ketemu ini produksi orang lagi kerja, orang lagi syuting, kalau lu keluar bisa berantakan semua. Kita juga ada bawa kamera di sini, kita belum izin, belum segala macam. Lu serahin aja dulu sama kita. Lah ini ada apa lagi sih? Ada apa, Bang? Ya. Nah di saat gue, Komo dan tim Katakan Putus lagi berdebat sama Adi, Tiba-tiba aja mobil kita digedor-gedor oleh seseorang. Ini gua lagi syuting di sini nih. Bentar doang kita ini lagi ada nyari orang. Iya, gua tahu lu lagi syuting. Nyari pacar saya, Bang. Bentar doang. Udah lu diem aja. Ya, bentar. Bentar 5 menit. Ada 5 menit. apa? Iya. Dan ternyata seseorang itu adalah unit lokasi tersebut. dan mereka minta kita untuk cabut dari sana. Tapi mungkin karena minta cabutnya agak kurang sabar dan kurang sopan, akhirnya emosinya Komo sempat tersulut di situ. Tapi untungnya Sutradara lu siapa sih? Sutradara mana? Ini saudara gue. Lah itu masih Boy. Bang Boy. Itu sutradara lu. Iya santai aja. Gua mau masuk. Iya gua tahu. Kok nyolot sih? udah. Biasa aja kali. Iya. Bang Boy. Bang. Komo, Ya bentar. Oke. begitu Komo tanya siapa sutradara yang bertugas dalam produksi itu, nah sutradaranya ini temennya Komo, gengs. Ini bisa jadi keuntungan buat kita di mana Komo langsung aja menyetaskan ide. Itu saudaranya gue kenal. Gue coba tanya-tanya sama dia tentang si Lita. Gue kan pakai clip Iya on. makanya gue juga dari tadi mau bilang itu, lo malah nyolot-nyolot Ya udah. sama dia. Gue juga mau turun nih. Udah. Maju aja dulu. Enggak, lu di sini aja. Lu nyari emosi gue aja. Jangan berisik. Tunggu di sini. Bang Boy. Dan di situ gue akhirnya turun dari mobil dan gue menghampiri si Bang Boy ini yang mana gue juga udah lama banget nggak ketemu dengan dia. Apa kabar, Bang? Lagi syuting. Iya biasa FTV. Oh, ini temen gue nih. Komo kenal sama saudaranya? Lo lihat sendiri kan, dia tuh ada di Jakarta, dia nggak ngabarin lo sama sekali. Terus dia bilangnya jadi artis, ternyata dia cuma jadi ekstras. Tapi dia ikut Itu tuh syuting, dia udah berarti sama aja artis, Iya, tapi beda. Aduh, gue tuh sampai bingung jelasinnya sama lo, ngerti gak sih? Akhirnya gue mulai ngobrol dengan dia. Di situ gue mulai nanyain tentang masalah pemain sama si Bang Boy ini. Pemainnya 2 orang doang nih. Iya 2 orang doang nih pemain utama gue 2 orang. Ini sama siapa? Si Doni sama si Nia. Oh,
Nah, si Lita nggak ikut main. Siapa? Lita siapa ya? Tuh kan, artis itu bukan cewek lo. Dari situ bener, gengs. Dugaan gue sama Komo tuh bener. Dia adalah seorang ekstras. Lita kan? Oh. Dia ekstras. Oh. Dia ekstras. Ya, kamu namanya Lita ya? Iya tadi. Iya, dia ekstras kita. Kenapa? Oh, enggak apa-apa. Enggak, tadi kata temen gue ada nyari orang juga namanya Lita di sini tapi lagi syuting katanya. Pak, ekstrasnya ntar bentar-bentar situ ya. Iya, mana-mana. Kamu blocking dulu ya, enggak? Ya, down ya. Dan setelah kita tahu kalau si Lita ini emang bener-bener ekstras, barulah akhirnya gue pamit sama si Bang Boy. Oke, siap. Thank you, Pak. Thank you semuanya ya. Thank you. Udah 1 kali nih berarti dia ketahuan bohong sama lo. 2 lah, sekarang penampilannya udah berubah banget. Masa iya begitu kak mas saya? Sini, guys. Gua kenal semua sama semuanya. Enggak, tadi gue denger pas lo tanya, dia bilang ternyata memang bener cuma ekstras. Iya, emang si Lita tuh ekstras doang di situ. Kalau dugaan kita tentang si Lita ini emang benar. Nantinya kita akan kembali lagi ke sana untuk mencari informasi lebih lengkap lagi tentang si Lita ini. Kita mundur aja dulu, yang penting kan sekarang kita tahu nih dia syutingnya di mana. Kalau emang lo masih nggak percaya sama apa yang lo lihat tadi, kita balik lagi ke lokasinya. Tapi Bener tunggu ya? udah reda dulu. Gue juga gak enak sama sutradara yang tadi kan gue kenal sama dia. Takutnya nanti emang ntar jadi omongan lagi gue ganggu produksi orang gitu Ya loh. udahlah, kita tunggu aja dulu. Lagian kan sutradaranya juga tadi nggak bisa bantuin apa-apa. Ya kalau kenapa nggak temuin sama pacar saya? Ya orang lagi syuting, lu ngeyel banget sih. Di sini gue sempet marah banget sama si Adi. Habis itu kita menunggu. Bang, tolong bantu gue lah bang. Ya elah, dari tadi tuh gue udah bantuin lu, makanya lu dengerin omongan gue gitu loh. Jangan nyolot jadi orang. Iya. Kita tuh tadi ribut-ribut kan buat lo masuk ke lokasi syuting Mohon, orang saya buat selamat. lo. Iya, makanya lu dengerin gua. Apa yang gua bilang sama lu ini buat kebaikan lu juga, karena di sini gua sama Concita dan juga tim udah mau ngebantuin lu. Jadi lu dengerin apa instruksi dari kita. Dan sekarang Pak, kita balik lagi ke lokasi tadi, Pak. Sampainya di sana, produksi syutingnya atau syutingnya di situ sudah selesai. Lah kok udah pada sepi sih? Coba gue turun. Boleh dulu. Enggak, tunggu di sini aja. Boleh lihat dulu. Enggak usah di sini aja. Setelah itu gue mencoba untuk turun dari mobil dan nanyain sama kru yang masih tersisa di lokasi tersebut. Udah kelar bang, Bang Boy mana bang? Udah balik. Ya, balik. Ini udah kelar apa moving? Enggak, kita hari ini emang udah break. Oh udah break. Udah break. Oh, terus kapan lagi syuting? Besok sih syuting. Oh besok di sini lagi. Ya, nggak tahu udah lokasinya belum dikasih tahu sama unit kita. Sorry ya bro ya. Ya elah, ya enggak, gua tadi emang lagi ada kerjaan aja gitu loh. Lagi ada kan, nggak enak kan. Ya udah ya, lu pakai nyolot segala tadi. Ya udah deh. Oh, salam sama Bang Boy ya. Siap. Oke, Bro, thank you ya. Sampai ketemu. Setelah itu, karena gue tidak mendapatkan informasi apa-apa, gue balik lagi ke mobil dan ngomongin ini sama Concita sama Adi. Udah jalan. Dia minta maaf tadi sama Iya, gue. kita lihat lo akhirnya baikan sama dia. Iya, tadi kan karena emang mungkin posisinya juga dia lagi di push sama sutradaranya juga, jadi dia minta maaf tadi sama gue. Dan gue sempet nanya tadi sama dia, syutingnya udah kelar. Syutingnya dilanjutin besok. Dan gue tanya sama dia tentang pemainnya, dia mana tahu pemainnya siapa. Jadi tadi lu pulang lah, udah kelar Bukan syutingnya. cari, lu yang turun bukan cari. Nyolot banget sih sama gua. Kalau nggak udah lu aja nyari sana. Udah turun lu, turun. Ya, seharusnya Udah, dari tadi. ya udah turun lu coba. Coba lu tanya sama dia. Udah. Nyolot banget sih sama gua. Kalau nggak udah lu aja nyari sana. Udah turun lu, turun. Ya, seharusnya Udah, dari tadi. ya udah turun lu coba. Coba lu tanya sama dia. Udah. Meskipun klien kita sempat ribut, sempat ngotot dia mau melanjutkan pengintaian dan dia menyalahkan tim katakan putus sampai kita bisa kehilangan jejak, tapi pada akhirnya kita setuju dengan satu keputusan bahwa kita akan melanjutkan sesi pengintaian besok. Oke geng, sekarang kita masuk di hari kedua pencarian informasi tentang si Lita. Dan karena yang kita tahu ini si Lita ini emang sering syuting di Taman Wiladatika, makanya gua, Concita dan juga full tim Katakan Putus langsung menuju ke Taman Wiladatika Cibubur. Nah, kita sekarang udah di tempat lokasi dia yang kemarin nih, tapi
Nggak ada yang syuting deh. Coba depan lagi, Pak. Tapi ini lumayan. Ke lokasi yang kemarin aja nih. Depan lagi, depan. Kok nggak ada yang syuting ya? Biasanya teman-teman gue pada rame nih yang syuting di sini. Hari ini kita samperin lagi ke lokasi syuting kemarin, tapi ternyata lokasi syutingnya kosong, nggak ada orang sama sekali di sana. Coba lu telepon deh. Coba telepon. Bang, percuma. Nggak, coba telepon lagi aja sekarang. Jangan ngebantah mulu, bisa nggak sih lu? Dia udah 3 bulan loh. Nggak, coba telepon lagi aja. Coba lu telepon. Siapa tahu emang diangkat. Udah itu aja. Akhirnya gue bilang sama si Adi, coba untuk telepon si Lita kembali. Coba ini dulu. Nggak diangkat. Tapi nyambung ya, nggak di reject. Nyambung tapi nggak diangkat. Ya ternyata bener, telepon klien kita nggak diangkat meskipun adanya nyambung, nggak di reject juga, ya dicuekin gitu aja. Berarti gimana ini? Farlos monitor. Ini gimana nih Los? Di lokasi ini nggak ada yang syuting. Terus kita gimana nyari keberadaan si cewek itu? Lalu gue nanya-nanya warungnya apa? Akhirnya Faros turun mencari tahu tentang keberadaan orang yang syuting. Mungkin aja mereka tahu lokasi syuting kemarin pindah kemana. Emangnya orang warung bakal tahu, Mo? Kan Ya banyak banget yang kali aja tahu apa salahnya sih kalau kita usaha. Siapa tahu dia tahu lokasinya pindah Dalam kemana. sehari tuh di sini syuting nggak cuma 1-2 kali. Kan dia banyak. tahu unitnya siapa, artnya siapa, yang syuting di sini siapa gitu loh. Gimana lu? Hah? Nggak ada yang syuting. Ntar sore, ntar malam. Belum, nggak ada katanya. Oh, nggak ada yang syuting. Ada juga yang lain. Oh, bukan yang judul lain, bukan Bukan, judul yang kemarin. Tapi kita nggak dapet jawaban apa-apa, kita nggak dapet info apa-apa sampai akhirnya, gengs, gue dapet ide. Kenapa nggak coba telepon Lita, tapi pakai handphonenya Komo? Mo, sekali-sekali lo dengerin ya, gue bilang ambil handphone lo, minta nomornya Lita, lo coba telepon pakai handphone lo. Ya nggak mau, ntar nomor gue Lo nggak usah gitu. bilang lo Komo, kalau lo bilang Komo ketahuan dong kita katakan putus. Lo pura-pura jadi siapa kek? Ucup kek, siapa kek? Gue nggak peduli deh. Ya gue mau, ya udah mana nomornya? Cepetan kasih nomornya. Awalnya kamu nggak percaya sama gue ya, seperti biasa lah kita berdebat-debat dulu, kita ribut-ribut dulu. Tapi bener kan, geng, setelah dicoba, bener teleponnya kamu diangkat. Nyambung nggak? Nggak tahu, belum Nyambung. Oh, ya, Lita, lu di mana lu? Lu di mana? Gua asal ada yang kemarin. Oh, lu lokasi orang udah mau tag nih. Lu di mananya? Di Cafe Ketan. Oh, ya udah. Oh, sebentar lagi kita mau tag ya. Lu siap-siap, oke? Ya. Oke. Ya udah. Oke, thank you. Udah. Yo. Langsung aja gue masukin nama Cafe Ketan di handphone gue dan gue cari di Maps. Dan di situ kelihatan kalau warung Ketan itu posisinya tidak jauh dari tempat kita sekarang. Gengs, akhirnya tim Katakan Putus, gue, Komo, dan klien kita Adi, kita sampai juga di Cafe Ketan ini. Dan begitu kita masuk ke arena parkiran, kayaknya sih syutingnya memang udah selesai, tapi target kita memang ada di situ. Lah ini si Litanya mana emang? Tapi kalau orang produksi syuting emang ada sih lagi syuting tuh. Pacar lo nggak? Si Litanya mana? Oh, tuh dia, Mo. Itu, Mana sih? Pakai baju putih. Pakai baju seksi ketat itu. Oh, itu yang lagi ngobrol berduaan ya? Bajunya tuh emang selalu begitu ya. Ini film apaan sih, Mo? Lo nggak nanya kemarin? Enggak tahu. Seksi gitu bajunya. Lah itu dia lagi bicara sama kru, kelihatannya dia deket banget sama kru deh. Bukan Sama dekat, cowok digodain itu namanya. Udah, Beneran dia nggak kayak gitu. Dan dia dikelilingin sama kru-kru film yang apa ya, kayaknya tuh memang Lita ini seneng banget jadi pusat perhatian. Dan yang bikin gue kaget, guys, di situ dia pakai baju yang seksi dan dia ngerokok. itu ngerokok tuh. Lagi ngerokok, megang rokok. Lu mau kemana sih? Lu mau kemana? Saya mau nyamperin. Enggak, gini. Ini jangan sampai terulang lagi. Kemarin gua udah berantem gara-gara lu. Jangan sampai gua berantem lagi sama orang produksi ini karena gua kenal sama sutradaranya. Gua minta lu bisa lebih kontrol lagi emosi lu. Saya nggak terima kayak gitu, saya nggak terima. Kita tahu dia emang syuting, tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa dia nggak ngabarin lo, kenapa dia nggak balas telepon lo, apakah dia memang Oh, ini udah kelar syutingnya tuh, kayaknya udah kelar deh.
barang-barangnya udah dimasukin ke mobil itu. Ini jangan. Kan dari dulu. Ya, elah tuh orang gimana sih? Tiba-tiba aja si Adi ini langsung keluar dari mobil dan nyamperin si Lita. Di situ semuanya langsung kacau, gengs. Kok itu gimana dong lagi Nggak tahu tuh dia lagi ngomong apa. Kamu ngapain di sini? Kamu siapa ya? Aku Adi, Lita. Adi siapa? Adi pacar kamu. Gue gak kenal ya sama lo. Lita, kita pacaran di kampung dulu, Lita. Gue gak kenal ya sama lo. Lo Lita. jangan sosok kenal nih sama gue. Sadar, Lita, sadar. Sadar apaan? Gue Aku itu pacar gak kenal kamu, Lita. sama lo. Ceweknya gak ngakuin dia, Mo. Itu si Adi keluar dari mobil los, tolong bantuin los. Ceweknya gak ngakuin. Udah standby kalau ada yang macam-macam kita langsung bertindak mau. Lita, please, Lita. Sadar, Lita. Siapa? Diam. Gue gak kenal ya sama lo. Aku pacar kamu, Lita. Bang, lihat nih, ini orang siapa sih? Kenapa? Kasar ya? Kasar? Enggak. Ini apa ini kayak gini? Hah? Ini apa ini? Ini lo siapa? Lo gak usah sosok nganggap hidup gue deh. Ya elah ini bisa yang tempat produksi orang-orang Aku rame sama banget kayak di lo, situ. tau nggak? Lah kok Sama sama persis gua kayak udah lo. lihat tuh, aduh. Lita, aku cowok kamu, Lita. Benar, Lita. Apaan sih lo? Slow dong, slow. Itu si Adi diusir, guys. Ceweknya gak ngakuin dia. Ini Depan kan tempat pesan syuting aja tuh. orang. Lihat tuh krunya udah pada gerebutin dia tuh. Lu jangan bikin rasa di sini lo. Lu gak ada urusan. Lu jangan bikin rasa dibilangin lo. Lita, denger Lita, sadar Lita. Kenapa? Kenapa, Mas? Saya, Mas. Kenapa? Lu gak ada urusan, Lu gak ada urusan. Maaf ya. Ayo, balik. Ayo, udah. Untung pada saat itu si Farnos datang di saat si Adi ini udah mulai mau dikeroyok sama orang-orang yang ada di lokasi syuting tersebut. Karena kalau enggak, gengs, lo bayangin deh, 4 orang lawan 1, ya bisa mati itu klien kita. Lu gimana sih? Saya nggak terima, Bang. Nggak terima gimana? Nggak biasanya dia kayak gitu, Bang. Iya gua tahu emang dia biasanya gimana, dia nggak bisa ngerokok. Ya walaupun itu saya cowoknya, saya sakit hati digituin, Bang. Enggak, lu sampai sana tadi dia bilang kalau dia nggak kenal sama lu. Ya kalau kayak gini mah udah ketahuan banget kalau emang cewek lu nih emang nggak ngarapin lu lagi gitu loh. Udah bisa nilai dari pakaian dia, dari gaya dia di lokasi syuting. Udah Dia tuh duduk dulu sini, udah tenang dulu deh. Sepinya hari yang ku lewati. Di situ kita tenangin dia, kita suruh dia untuk tarik nafas, untuk tenang dulu. Tapi yang bikin gue kaget, tiba-tiba sutradara yang temennya Komo kemarin itu ada lagi di lokasi itu dan kelihatan mesra sama target kita. Itu dia ngapain? Saya sakit hati. Itu bukan teman lo? Si Pak, siapa Pak? Bang Boy, kan? iya itu saudara, temen gua. Dia mau ngapain? Gak tahu gue. Ambil gambarnya. Kok si Pak Boy itu genit banget sih, Mo? Ya nggak tahu gue dia Maksud emang. apa kayak gitu? Dianya juga genit, godain. Lah itu kemana tuh? Gua kenal banget sama si Bang Boy ini, gua tahu banget gimana dia. Dan ternyata emang bener. Si Lita ini mencoba untuk godain temen gua. Udah terlalu sakit hati saya dibuatnya, Kak. Mereka pesan makanan. Mereka pesan makanan, udah jelas ini mereka hangout bareng. Enggak, kalau menurut gue dia emang terlalu ganjen sih menurut gue. Ya, dari tadi itu semua kru juga godain dia, dianya juga nerima-nerima aja. Malahan dia welcome banget sama kru yang godain dia gitu. Terkadang emang ada beberapa orang yang maunya ngambil jalan pintas. Nah kayak gini caranya, geng. Lihat ya, lagi. palanya dilus-lus. Ya dianya juga ketawa-ketawa aja, kepalanya dilus-elus. Emang dianya pengen gitu. Gue udah sedih ngeliatnya, sumpah gue udah gak... Sebenarnya ku tak ingin berpisah, namun hati tak bisa menerima. Mereka mulai ngobrol-ngobrol berdua, mulai bercanda-bercanda, bahkan udah mulai kayak saling megang bahu satu sama lain. Udah so sweet banget. Gue penasaran ya, abis ini pasti gue udah tahu nih. Gue kalau si Boy kalau udah kayak gini gue udah hafal banget deh. Dia mau ngapain lagi abis ini?
Tuh, bener kan? Diajak pulang ini pasti. Gue yakin banget. Belum tentu juga mau siapa tahu cuma Ya elah, ini mah udah mainannya si Boy kayak gini, temen gua. Aduh, ribet ya ngejelasinnya, tapi ya begitulah gengs kejadiannya. Guanya juga kayak satu temen gua, yang satu lagi adalah klien gua. Dia di bawah temen lu, Mo. Iya, si Lita dibawa temen gua nih. mereka pergi nggak tahu kemana, otomatis Komo langsung nyuruh mobil tim Katakan Putus semuanya untuk membuntuti mobil sutradara temennya itu. Ya udah kita ikutin Los, kita ikutin siap-siap semua tim. Kita langsung ikutin mobil dia. Dalam pembuntutan, pas banget mobil gue, Komo, Adi, itu ada di belakang mobilnya sutradara temen Komo yang ternyata namanya Pak Boy. Oh, ini kita nggak apa-apa nih di belakangnya mobil Nggak si Pak apa-apa, Boy. dia nggak ke. Gila, ini si Boy mobilnya kenapa kaca filmnya nggak tebel banget sih? Kelihatan banget tuh, lihat tuh. Emang cewek lu tuh ganjen ini di depan. Ngerangkul temen gua. Ya temen lo juga adalah Denny. Ya iyalah, kan udah gua bilang kucing kalau dikasih ikan asin ya dimakan dong. Ini namanya cowok nih kayak gini nih. Kok namanya cowok? Enak Iya, aja temen lu cowok kan? Iya temen lu, iya lu cewek kan? Kalau ceweknya ganjen, ya udah. Karena kaca mobilnya terang banget, guys. Dengan jelas kita bisa ngeliat kalau selama di dalam mobil, target itu gelendotan sama sutradara ini. Kita ikuti mobil dia, ternyata si Lita ini turun di salah satu gang. Yang mana si Bang Boy temen gue ini tidak ikut turun ke gang tersebut, tidak ikut masuk ke gang tersebut. Ternyata si temen gue ini cukup nganterin si Lita sampai di gang tersebut. Ya berarti temen gue nggak salah dong, cuma nganterin dia pulang doang. Ya tapi tetap aja tadi setelah gini-gini di mobil selama. Lu mau kemana? Kebiasaan banget sih lu main loncat-loncat aja. Gue males banget sama orang yang pengen turun, ngapain sih turun? Dia udah masuk situ. Ya udah ngapain, lu mau ngapain lagi? Nyamperin lah. Nyamperin apanya lagi? Kalau lu udah nggak dianggap sama dia. Bagai kekasih yang berdianggap akuannya bisa mencoba. Oke, mungkin dia memang dianterin pulang dan mungkin memang gang ini menuju ke rumahnya dia. Tapi sekali lagi klien kita masih belum merasa puas. Akhirnya kita putuskan untuk menunggu aja, nggak jauh dari depan gang itu karena gue sama Komo yakin cewek ini pasti akan keluar lagi. Kita menunggu beberapa jam di depan gang tersebut dan sampai malam hari, geng. Udah sore, udah mau menuju ke malam. Nggak ada nih, udah sore juga. Kita mau nunggu sampai jam berapa sih nih? Nggak mau dikasih batas waktu ya? Tapi kan kita buang-buang waktu juga. Kalau tanya dia emang istirahat di rumahnya dia gimana? Nggak, tunggu 1 jam lagi deh, 1 jam lagi. Kalau emang gini aja, 1 jam lagi kalau dia nggak ada, ya udah kita cabut. Setelah kita tunggu, kurang lebih jam 8 malam, ternyata dugaan gue sama Komo betul. Juga kalau tanya dia emang istirahat di rumahnya dia gimana? Nggak, tunggu 1 jam lagi deh, 1 jam lagi. Kalau emang gini aja, 1 jam lagi kalau dia nggak ada, ya udah kita cabut. Setelah kita tunggu, kurang lebih jam 8 malam, ternyata dugaan gue sama Komo betul. Itu siapa? Mana sih? Itu tuh yang mau naik motor. Kok pakai baju yang seksi sih dia? Oh, itu si Lita, Mo. Ih, bajunya. Tuh lihat. Itu bajunya, lihat tuh. Nah itu kemana dia? Widih, bajunya naik ojek lawan buntu. Yaudah. Ayo Pak, ikutin motor tadi Pak. Klien kita keluar lagi dari gang itu dengan pakaian yang 1000 kali lipat lebih seksi dari sebelumnya. Dia naik ojek nggak tahu pergi kemana. Wah, akhirnya kita ikutin ojek mereka. Kok tiba-tiba dia pakai baju seksi kayak gitu? Emang dia sering banget Mungkin pakai nggak baju sih dia seksi? janjian sama temen lo si Pak Boy itu? Lah nggak tahu gua, mungkin bisa jadi dia ada syuting Mau callingan malam. ngedate atau apa gitu. Kalau callingan nggak mungkin dia ke lokasi udah serapi itu. Pasti bawa baju gantinya di lokasi. Nggak, maksudnya kenapa bajunya terlalu seksi terus naik ojek juga gitu loh. Berarti dia mau pergi ke suatu tempat yang nggak terlalu jauh dari sini. Asumsi Komo adalah kalau dia naik ojek berarti tujuannya nggak jauh. Akhirnya kita ikutin ojek mereka sampai akhirnya masuk ke sebuah pertokoan.
masuk deh, Mo. Tempat apa sih ini? Nggak tahu gue. Nggak tahu, kayak ruko-ruko gitu. Mana sih? Ini tempat apaan sih, Kak? Gue juga nggak tahu tempat apaan Tunggu, gitu. ini kan nggak kelihatan ini. Ini tempat Oh, karaoke. Masa? Tempat karaoke. Iya Apaan, beneran. Bang? Tempat karaoke, gengs. Dia masuk ke tempat karaoke dengan berpenampilan sangat seksi sekali. Ros, monitor Ros. Monitor masuk, monitor. Los, bisa ke mobil gue, Los? Nah, Los gimana? Nah, Los, gimana, Los? Jadi gini, Akhirnya di situ kita sepakat kita akan mengirim Farlos dengan kamera tersembunyi untuk masuk ke dalam tempat karaoke. Dan akan menyamar dan juga akan membawa kamera sehingga dia bisa nge-record si Lita ini lagi ngapain aja di dalam karaoke tersebut. Mana nih Shelna? Lo mau ngeliat apa juga? ya boleh. Ya udah ya. Nyanyi apaan ya? Dong, dangdut kayak Giong Raja. Ya udah dangdut ya. Oke. Nggak ada kabar dari Farlos. Dia cekin nggak di pas? Mau. Dah. Los. Udah tadi tungguin. Gimana, Los? Gimana? Lama ya nunggu ya? Lumayan. Gimana? Lu dapat bukti nggak tadi? Dapat. Apaan? Dan ternyata si siapa namanya tadi? Si Lita. itu Dia syuting. kerja di sini. Oh, bukan syuting. Dia ngasih lihat rekamannya. Di situ Farlos memang menyewa ruangan. Dan dia ngasih bukti yang menurut gua adalah bukti yang sangat mutlak banget, bukti nyata banget tentang kelakuan dari si Lita ini. Nah, ini masuk ke ruangannya nih, ke room. Wah. Pada malam ini kita ngelihat bukti ini benar-benar kuat banget untuk si Adi. Apakah dia nantinya akan memutuskan hubungan dia dengan si Lita? Gue merasa kita udah punya cukup bukti kalau memang dia ini bukan cewek baik-baik dan memang sudah sepantasnya dia diputusin sama klien kita. Thank you banget, Los. Ya udah deh. Ya sekarang buktinya juga udah kuat banget ya kan? Dari awal lu nelpon dia nggak pernah diangkat, lu nanyain kabar dia nggak pernah dibales, ya kan? Dan sekarang dia taunya ada di LC di karaokean. Nah, ya udah sekarang gini aja. Pokoknya saya mau putus, Bang. Gimana caranya pun saya mau putus dan mau putus sama dia. Teganya kau permainkan hatiku, teganya kau buatku menangis. Aku yang selalu. Akhirnya di situ klien kita bilang kalau dia memang udah mau putus. Ya udah, akhirnya dia bilang dia minta bantuan sama tim Katakan Putus untuk merencanakan momen putusnya sedahsyat mungkin. Barulah pada saat itu gua sama Conchita dan juga tim Katakan Putus nantinya akan mikirin momen putus hubungan mereka. Gengs, akhirnya kita sampai pada momen putus di mana kita udah men-set up semuanya, mulai dari kamera tersembunyi, audio juga udah kita pasang dan kita pilih sebuah gedung yang kita sulap menjadi PH. Kita bilangnya sama target kita kalau memang ada casting di sana. Seperti biasa, gue dan Komo kita akan bersembunyi di ruang pengintaian. Pokoknya Oke. gedung ini emang kita sulap seolah-olah ada casting dan kita Iya. udah kasih SMS juga sama si Lita. Kita tinggal lihat aja nih nanti dia datang apa enggak dan gimana responnya. Selanjutnya. Makasih nggak? Iya, Mbak. Lo siap-siap lo, si Litanya masuk. Siap. Dikondisikan. Kita bilangnya casting apa sih? Nggak tahu gue si Farlos tadi casting sinetron apa film gitu. Dan akhirnya si Lita ini datang di tempat yang udah kita tuju. Dan si Lita ini juga udah siap-siap untuk casting. Barulah skenarionya kita mulai. Halo, perkenalkan nama saya Lita Puspita Dewi, umur saya 18 tahun, tinggi saya 155 cm, berat badan saya 45 kg, pengalaman pernah mengikuti syuting FTV. Terima kasih. Nah, kita tolong kamu nanti coba acting sebagai
Jadi kitanya kan emang nge-brief tentang cerita yang sebenarnya dialamin oleh si Adi gitu. Iya, kita balikin di sini, gengs. Jadi seolah-olah si Lita lah yang ada di posisinya Adi. Kita lihat aja actingnya gimana. Dan di situ ceritanya si Target akan kita kasih skrip di mana dia akan memerankan tokoh persis seperti apa yang dialami dengan klien kita Adi. Akang, kok Akang tega sih sama Neng? Ini. Dia mulai acting tuh. Neng itu udah dateng jauh-jauh dari kampung hanya buat ketemu Akang. Apa Akang nggak inget ya waktu kita pacaran dulu di kampung gimana? Tapi dia kayak nggak ada ekspresi bersalah atau apa gitu denger ceritanya. Ya karena dia emang udah terobsesi untuk jadi artis gitu. Jadi dia udah nggak mikirin orang lain lagi, perasaan orang lain lagi. Ya seenggaknya dia denger cerita yang mirip sama ceritanya Adi kayak ngerasa kesel. Dia udah nggak kepikiran lah, dia udah terobsesi, udah pengen mainin judul ini. Di situ kita gua ngelihat dari monitor kalau ekspresinya cerita ini, wah, lebay banget. Akang jangan. Akang nggak pernah ngertiin perasaan Neng itu gimana. Aku kecewa sama Akang. Farel siapin nasi Adi, Los. Oke, udah standby nih. Nah, di saat dia lagi acting, barulah di situ kita masukin klien kita. Itu yang aku rasain saat ini. Itu yang aku rasain saat ini. Tuh, kaget kan lo? Kaget lah si Lita. Dia kebingungan pada saat si Adi masuk ke ruangan casting tersebut. Kamu ngapain kesini? Kamu nggak lihat ya? Aku lagi casting loh sekarang. Aku udah tahu sifat buruk kamu selama di Jakarta. Selama kamu syuting, selama kamu kerja malam di karaoke, selama kamu mesra-mesraan sama om, aku udah tahu semua. Aku kecewa sama kamu. Dan sekarang aku ingin buktikan kalau aku minta putus sama kamu. Ya udah kalau kamu mau putus nanti kita bicarain aja sebentar. Ini lo nggak lihat? Gue lagi casting loh, lagi di depan kamera sekarang. Dia malah marah-marah sama si Adi. Oh, dia tuh masih nggak tahu ini castingnya settingan ya? Iya, nggak tahu deh. Ya ini orang ngarep banget jadi artis deh. Lo pergi aja deh. Ngapain sih lo kesini? Di saat dia udah mulai kasar, dia udah mulai dorong-dorong klien kita, gue sama kamu langsung aja menghambur ke TKP. Bikin malu gue aja deh. Udah tenang. Oh, gua Komo. Ya sorry banget, gua Komo yang di Conchita dan ini. Ini katakan putus. Ya bener banget. Katakan putus. Ini semua udah rencana kita di sini. Ngapain sih kalian kesini? Di situ mukanya langsung berubah, ternyata dia tahu program Katakan Putus dan dia merasa malu. Ya ini semua adalah tim dari Katakan Putus. Juga gue di sini. Lama banget. Lu bikin malu gue ya? Gue lagi casting lo sekarang. Iya lagi casting apaan? Ini tuh kru dari Katakan Putus. Lu udah ketahui? Ngerti. Gue sempat kehilangan kontrol emosi gue juga, gue sempat memprovokasi dia karena gue merasa Lagian kalau mau bilang bikin malu, lo sendiri yang bikin malu diri lo, tau nggak? Lo ngakunya artis tapi cuma lewat-lewat doang. Mana ada artis lewat doang? hello, lo sendiri yang udah merusak reputasi lo. Sengaja banget kita bikin momen ini. Ini keluar aja gitu lah. Selama 3 hari belakangan kita tahu lo ngapain aja, kita tahu lo gatel sama kru TV, ya. Kita tahu lo ngapain aja. Jadi udah lo keluar aja deh, pokoknya keluar aja deh sekarang. Tuh. Ih, apa-apaan sih lo? Udah lu Gue capek. Pada saat itu gue langsung nanyain sama si Adi apa yang sebenarnya yang emang pengen dia omongin sama si Lita. Udah. Sekarang yang lu mau dari dia apa sih? Yang lu mau dari dia apa coba? Ya udah. Sekarang lu udah ketemu gua udah ketemu lu. Yang gua minta sekarang adalah gua minta putus sama lu. Ya udah silakan. Ya Nggak masalah juga buat gue. biar. Dan si Lita pun ngedengerin apa yang dibilang sama si Adi ini, tidak ada rasa sedih sama sekali, guys. Sekarang kita udah ngikutin lu udah berapa hari ini, kita tahu lu tuh bukan, sorry aja, lu bukan artis, lu cuman baru ekstras doang. Ya udah keluar aja. Apanya yang keluar? Ini ruangan kita yang ngeset. Lo kalau mau keluar, lo keluar sekarang silahkan, gak ada yang ngelarang lo. Kita sempat adu-adu mulut sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari situ. Ya udah pergi aja dari sini.
Ya udah pergi aja, ngapain lu malu? Emang punya bang. Dan karena si Litanya juga sudah pergi, situasinya juga sudah tenang, makanya gue langsung nanya sama si Adi bagaimana perasaan dia untuk saat ini. Udah deh Sob. Gimana? Lo udah bilang putus sama dia? Udah lega? Ya, yang penting sekarang lu udah tahu bagaimana cewek lu di Jakarta dan bagaimana cara kerjanya cewek lu. Dan lu juga kalau menurut gua udah menentukan pilihan yang tepat, ya kan? Dan semoga aja nantinya lu bisa dapetin pasangan yang lebih baik lagi deh daripada dia. Udah lo jangan sedih gitu, udah putus kok, udah selesai kasusnya ya. Iya, ya. Ini sekarang udah lega kan? Udah kan? Ya udah hati-hati, mau balik ke Tasik. Ya udah guys. Iya, ya, oke. Guys, yang jelas kasus kita kali ini Selesai. Gengs, pesan gue untuk episode kali ini, untuk mendapatkan cinta dan cita-cita, lu perlu kerja keras dan kesungguhan. Jangan sampai lu mendapatkan cinta dan cita-cita itu dengan cara yang instan, apalagi dengan cara merendahkan diri lu sendiri. Oke gengs, untuk lo yang mungkin punya kasus serupa atau minta bantuan tim Katakan Putus, boleh banget langsung aja email kita, emailnya ada di bawah ini. Gue Eko Cita Karan pamit. Dadah.